Nah, berarti intinya apakah lebih baik gimana cara pemisahannya gitu kan intinya berarti. Kalau paralel yang kalian tahu berhubungan juga dengan materi kita hari ini, paralel apa ininya? Kapan sesuatu dikatakan paralel? Halo? Suara saya kedengaran kan? Kedengaran, Bu. Nah, jadi ini mahasiswa saya hanya satu orang doang. Yang lain kok malah ini ya? Kenapa aktivitas kelas kalian berkurang setelah 2021? Apa yang terjadi? Kayaknya orang-orangnya sama-sama aja yang respon, hanya Season doang, paling Satria atau siapa gitu. Kemarin kayaknya lebih banyak yang berkontribusi di kelas. Yang lain kemana ini? Nggak ada yang nyahut juga. Halo, saudara-saudara. Halo, Bu. Halo, Bu. Halo, Bu. Kenapa aktivitas kelas kalian berkurang? Kok malah loyo gitu loh kelihatannya? Gimana? Yang paralel, yang kalian tahu selama ini dikatakan suatu rangkaian paralel itu kalau apa? Atau yang kalian pelajari di arus searah tadi? Paralel itu ciri khasnya apa? Ada percabangan, Bu. Ada percabangan. Terus arusnya gimana? Jadi kalau misalkan kalau yang tadi masuk ke arah ada elemen listriknya, maka dikatakan seri seperti ini, arusnya sama kan? Iya, Bu. Harus di seri di R1 sama dengan di R2, Bu. Berarti arus di seri I-nya sama. Berarti ini kebalikannya. Ini V-nya yang sama, kemudian I-nya, I totalnya adalah yang I1 plus I2. Untuk ini, V-nya yang V totalnya adalah V1 plus V2. Ini untuk elemen listrik. Nah, kita kan sekarang ngomongin kapasitor. Pada kapasitor, arus itu sama halnya atau ekivalensinya sama seperti muatan yang bergerak. Jadi kalau misalkan pada paralel, artinya Q-nya yang totalnya. Jadi Q1 tambah dengan Q2. Kemudian ini Q-nya sama, berarti Q-nya sama dengan Q1 dan sama dengan Q2. Gitu ya. Nah, balik lagi ke kapasitor yang tadi, yang ini, kapan dia dikatakan seri dan kapan dia dikatakan paralel. Jadi contohnya pada kasus ini, kita asumsinya adalah dia seri. Artinya kalau misalkan dia seri, plat atasnya itu dan plat bawahnya itu Q-nya sama. Muatan yang dipindahkan ke bawah, itu kan prinsip kerja kapasitor, Q-nya yang dipindahkan ke bawah kan. Q-nya yang pindah maksudnya dengan adanya medan listrik itu. Nah, Q-nya sama antara plat yang atas dan plat yang bawah. Setuju nggak kemarin kalau pembagiannya seperti ini? Jadi kalau misalkan ini kita hapus. Jadi kalau gini ya. Ini yang A, ini A. Kemudian ada dielektrik, dia di sini. Jadi kita lihat untuk pembagiannya adalah untuk menentukan apakah dia seri atau paralel, kita lihat. Kalau misalkan dia dielektriknya dirangkai seperti ini, kalau ada satu Q1 dan Q2. Nah,
muatan yang dipindahkan dari plat atasnya ini, jadi misalkan ini adalah A1, ini adalah A2, ini A1, karena dielektriknya masih dalam, karena permukaannya mengalami dielektrik yang sama, kemudian A2. Nah, A1 dengan A2 sama nggak muatannya yang akan dipindahkan ke A1 dan A2 yang di bawahnya, misalkan A1 aksen dan A2 aksen. Akan sama nggak? Jadi kita acuannya ke Q-nya lah sekarang, biar gampang. Kalau misalkan pada harus juga, biar gampang kita, kalau misalkan pada arus arah, yang paling gampang dilihatnya itu adalah arusnya kan. Arusnya sama atau enggak di setiap elemennya. Nah, kalau untuk kapasitor, untuk menentukan ini apakah seri atau paralel, kita lihat yang tadi ini. A1 memindahkan muatan ke A1 aksen, apakah akan sama dengan muatan yang dipindahkan oleh A2 ke A2 aksen? Beda kayaknya, Bu. Beda ya, karena ini dielektriknya berbeda. Tapi kalau misalkan Q A1 sama nggak dengan Q A1 aksen? Akan sama nggak? Sama, Bu. Sama ya. Jadi Q-nya sama nih. Q-nya sama di A1 dan A1 aksen, karena mereka terhalang oleh dielektrik yang sama. Jadi kita potongnya di sebelah sini. Makanya kapasitornya itu menjadi seperti ini. Dirangkainya seri, karena isinya Q-nya sama. Q1 dan Q A1 dan Q A1 aksen sama. Nah, sekarang kalau misalkan dia adalah paralel. Paralel itu yang maksudnya kalau dia dielektriknya seperti ini. K1, terus ini adalah K2, ini adalah si platnya. A1 aksen, karena maksudnya di atasnya itu persis K1 dan K2 yang berbeda. Nah, kalau di sini muatan yang di K1 sama nggak dengan muatan, gimana sih? Bukan K1 lagi. Q di A1 sama konsepnya seperti yang tadi, kita tanya dulu Q A1 sama nggak dengan Q A1 aksen? Beda, Bu. Beda, Bu. Nggak akan sama lagi kan? Makanya ini langsung otomatis paralel. Jadi dia dipotongnya itu adalah seperti ini. Jadi kapasitornya jadi kayak gini. Karena beda antara si Q A1 dengan Q A1 aksen itu tidak sama. Makanya langsung otomatis ke paralel. Jadi maksudnya untuk penentuan dari apakah dia itu seri atau paralel adalah seperti itu. Kita lihat muatan yang dipindahkan dari plat atas ke plat bawahnya itu sama atau enggak. Udah terbayang nggak sekarang? Gimana cara untuk menentukan apakah dia seri atau paralel? Sudah, Bu. Udah ya? Nah, berarti balik lagi ke contoh yang tadi. Kalau misalkan dia adalah kayak gini, ini adalah platnya, yang plat atas itu adalah A1, terus plat bawahnya seperti ini, A1 aksen, kemudian dielektriknya diletakkan, diselipin di tengah. Tebalnya A, ini jaraknya adalah D. Nah, berarti ini, apakah ini akan Q A1 sama nggak dengan Q A1 aksen? Muatan yang akan dipindahkan dari plat atas ke plat bawah sama atau enggak? Sama kan? Ya, Karena Bu. dia hanya mau dia di bagian daerah sini, mau dia di bagian daerah sini, mereka hanya terhalang oleh dielektrik yang sama. Jadi muatan yang akan dipindahkan akan dihambat oleh muatan yang sama antara di plat mau yang di sebelah sini atau yang di sebelah sini, gitu ya. Jadi karena dia adalah seri, Q-nya sama, maka pembagian dari dielektrik kapasitornya itu akan seperti ini nanti.
Jadi balik lagi kalau kita lihat yang tadi, yang seri itu adalah yang ini, berarti nah pembagiannya ini berarti horizontal apa vertikal? Tadi kalau yang seri guys, ini yang seri. Dia vertikal ya. Ya, Bu. Nah, berarti ini juga sama. Vertikal juga. Jadi ini kita bagi. Berarti kapasitor yang pertama itu adalah yang dia adalah A per 2. Kemudian ini tetap ada dielektrik. Ini adalah A per 2. Ini adalah D. Ini adalah A. Jadi kalau misalkan kapasitansi itu adalah gimana hurufnya? Persamaannya konstanta dielektrik. Ini misalkan adalah K1 ya, kita asumsikan. K1 persamaannya apa? Epsilon 0 A per D ya? D. D itu pengertiannya adalah jarak antara plat A1 ke A1 aksen gitu kan. Nah, berarti kalau kita lihat lagi kondisi yang ini, maka si C1 ini K1 epsilon 0 A-nya berapa? A per 2. A per 2. Kemudian D-nya jarak antara plat A1 ke A1 aksen. Apakah tetap D? D, Bu. Tapi ada dibatasi oleh dielektrik. Ada dielektriknya nih. Sedangkan pengertian D-nya itu adalah jarak antara plat A1 ke A1 aksen. Kalau ditanya jaraknya ini berarti sama dengan apa ini? Terhalangi oleh ini kan? Berarti D yang dimaksud di sini itu adalah ya udah dikurangi dari tebal si dielektriknya, yaitu D, atau ini jadi ambigu ya, D-nya yang dimaksud yang mana. Ini kita ubah, ini jadi apa ya? C deh, C. Ini C, misalkan. Ini C. Maka D-nya itu adalah C dikurang A. Setuju? Karena dihalangi oleh si A-nya ini loh. Kalau yang kemarin-kemarin kan memang full. Kayak ini kan kita bagi 2 ya kemarin. Jadi emang jarak diasumsikan ada plat lagi di sini. Karena dia dibagi secara horizontal. Jadi asumsinya ada plat di bawah di sini. Gitu kan. Makanya jaraknya itu ya udah jarak antara sini dan sini doang. Terus yang ini juga yang untuk seri ya udah jaraknya ini kan emang karena full dielektrik. Jadi emang jaraknya itu ya setebal si D. Gitu kan. Nah, sedangkan ini dia di tengah nih, ada selangnya, ada selang yang kosong antara plat yang ini dan yang ini gitu. Make sense? C dikurang A, Iya, Bu. kan? Nah, berarti si D yang dimaksud ini jarak antar plat itu adalah D dikurang kok D lagi. C dikurang A. Begitu. Jadi ini sama dengan K1 epsilon A per 2 kali C dikurang A. Yang untuk C2-nya juga sama ya. Hanya C-nya K1-nya akan sama juga. A-nya sama. C2-nya juga akan sama. Bisa dipahami sejauh ini? So, Bisa, Bu. Sip. Jadi ini latihan kalian. Coba cari kapasitansinya kalau dielektriknya. Ini yang ada di slide. Kalau ada di slide-nya. Enggak ya, kalau salah. Jadi dia di elektriknya itu di bagian sini doang. Dengan kapasitansinya K1. Ini tebalnya A. Ini jaraknya adalah D. Ini A. Nah, carilah kapasitansinya. Ini kalian latihan ya. itu Bu, yang sebelah kiri A juga, Bu.
Sebelah kiri maksudnya ini total semuanya dari sini ke sini yang A. Tapi tetap dibagi 2 ya. Ini tetap A/2. Jadi tetap dibagi 2 si platnya. Satu Oke, Bu. dia nggak ada dielektriknya, satu lagi dia ada dielektrik tapi diselipin juga. Sip. Ini kita asumsikan K1-nya adalah 2. Oke ya, ini latihan kalian. Sekarang kayaknya udah cukup jelas untuk kapasitor. Sekarang kita ke arus searah. Izin bertanya, Bu. Silakan. Kan kalau di dielektrik yang sebelumnya, Bu, kita udah bahas dia itu full kan, Bu. Tebalnya itu jarak dari plat satu ke plat yang lainnya. Nah, waktu itu kalau nggak salah tangkap saya, Ibu bilangnya gini, Bu. Dielektrik itu biar dia muatan yang mengalir itu, Q yang mengalir itu nggak apa cool, nggak tersebar, nggak menyebar kemana-mana. Nah, di sini kan Bu udah ada space antara si plat satu, plat yang atas sama dielektrik yang di tengah. Udah ada space jarak itu Plat atas dan plat bawah. Ya. nggak ada mempengaruhi, Bu. Maksudnya nggak ada perhitungannya untuk eh, Q yang mengalir dari A1 ke plat satu ke dielektrik itu nggak ada yang mempengaruhinya, Bu. Soalnya kan Ibu bilang kalau dia langsung ke ke daerah yang terbuka tanpa ada dielektrik, dia energinya itu akan menyebar, Bu. Gitu. Jadi apa gimana? Jadi gunanya dielektrik itu jadi kan dia kapasitor itu menggunakan energi dari medan listrik kan. Medan listrik itu berasal dari pergerakan dari si muatan yang mengalir dari plat atas ke plat bawahnya. Makin tidak ada halangan mereka, maka muatannya itu akan semakin cepat bergeraknya kan. Semakin nggak ada yang ngehalangin. Tapi kalau semakin dia ada yang ngehalangin, maka dia akan medan listriknya itu akan energi yang maksudnya akan semakin lama mereka berpindah dari A ke A aksen, gitu kan ya? Ini kasusnya tanpa dielektrik dulu. Dengan dia semakin cepat berpindah dari A ke A aksen, artinya energi medan listrik yang bisa dimanfaatkan itu berarti akan semakin sebentar dong. Ya kan? Nah, sekarang kita buat penghalangnya nih. Jadi biar mereka jangan terlalu bebas bergerak, kita buat dielektrik, yang dielektrik ini selalu isolator. Isolator artinya kutubnya itu nggak bebas bergerak, positif dan negatif. Jadi pada saat ada muatan bergerak ke sini, medan listriknya itu akan terhalang oleh si muatan dari isolator ini ke bawah gitu. Jadi medan listriknya itu, energi yang menggunakan medan listriknya itu akan bisa lebih lama lagi. Makanya energinya dengan menggunakan dielektrik akan lebih besar dibandingkan tanpa menggunakan dielektrik. Nah, ini kan dia akan terhalang juga kan dengan adanya dielektrik itu di bagian sini, di daerah yang ada dielektrik, dia akan terhalang. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan yang tanpa dielektrik ini, pasti secara teorinya yang ini tuh energi listriknya itu bisa dimanfaatkan lebih lama lagi dibandingkan yang tanpa ada halangannya gitu. Kayak gitu nggak maksudnya, Zen? Berarti, Bu, cuma perbedaan kecepatan aja, Bu. Kecepatan transfer energi dari plat atas ke plat bawah, Bu. Iya, dengan hadirnya dielektrik yang selalu akan bersifat isolator itu. Jadi, Itu. Bu, kalau makin tebal dielektriknya tadi, Bu, makin lama lah dia, Bu. Nah, kita cari dengan itu tadi, makanya kapasitansinya itu kan dia berbanding terbalik apa berbanding lurus. Kapasitansi K1 epsilon 0 A per D ya? Konstantanya, Bu. Konstanta dielektrik.
Berarti berbanding terbalik ya dengan jarak. Semakin besar kapasitansi, maka semakin kecil jaraknya, maka kapasitansinya akan semakin Besar, Bu. besar. Nah, apa yang harusnya kalau secara ini harusnya lebih lama dong ya? Plus dihadiri oleh ini lagi. Ada yang bisa menjawab? Oh iya, benar juga. Enggak, Bu. Secara teori harusnya berbanding lurus ya? Pas nggak sih? Tapi harusnya pas, Bu. Bukannya kalau semakin, kan tadi Bu, kapasitansi elektrik itu biar dia Padat, iya Bu, makin terhalang gitu kan? iya Bu, biar dia nggak secepat itu mengalami degradasi dari si plat atas ke plat bawah. Oh iya Bu. Sedangkan kalau D semakin kecil, Berarti Bu, kalau makin tebal si platnya itu berarti jadi pas lah Bu rumusnya Bu. Makin tebal nanti si dielektriknya berarti makin lama nanti dia nyampe ke si A-nya Bu. Nanti makin tebal si dielektriknya, terus dielektriknya kapasitansi dari dielektriknya jadi makin besar Bu. benar. Karena berbanding terbalik gitu kan? Iya Bu. Oke, sip. Bisa ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oh, nggak ada suara lagi loh ini. Cukup Bu. Cukup, Bu. 2 doang kalian. Astaga, dari 48 orang. Sip, ini kapasitor cukup ya. Ini latihan kalian. Untuk catatannya, minggu ini akan dikumpulkan kembali. Silakan gabung dengan, ini kayaknya saya harus rutin minta catatan kalian ini berarti. Kalau nggak diminta, kalian nggak akan nulis kayaknya. Catatan akan dikumpulkan Rabu ya, terkait yang ini. Dan jangan lupa kalian ngerjain ini juga di catatan. Oke? Baik, Bu. Baik, Siap. Bu. Nah, untuk kapasitor sudah jelas sepertinya. Sekarang saya mau share, kita masuk ke topik arus arah, topik kita hari ini. Sebelum kalian bertanya, ini silakan, ini ada, ini gimana cara fullnya? Oh iya gini. Ini ada yang sudah lihat belum videonya ini? Belum, Bu. Belum Bu. Jadi ini seekor monyet sedang bergelantungan di, apa namanya? Ini apa namanya? Apa sih namanya ini? Kabel PLN gitu. Apa ya? Saya bilangnya arus, kabel arus aja, Bu. Kabel arus ya. Kirain ada yang bilang ini kabel apa? Tali jemuran gitu. Nah, ini monyetnya ini bergelantung dari kabel yang satu ke kabel yang di sampingnya. Kemudian tiba-tiba, nah, kok nggak terlihat jelas ya? Dia terbakar tadi. Jadi selang antara pas dia mau melompat itu dia terbakar, kesetrum di situ. Kelihatan nggak sih? Kelihatan Bu. Kelihatan, Bu. Nah ini, kayak gini. Nah kira-kira kok bisa sih dia terbakar seperti itu? Korslet ya, Bu. Korsletnya itu gara-gara apa? Ada gesekan ya, Bu? Dia mungkin membawa muatan lain, Bu, dari kabel yang satu, Bu. Kabel yang lain. Memegang kabel satu lagi, Bu. Gimana? Satu orang lah, satu orang. Jangan paksakan. Saya mau jawab duluan. Karena terhubung, Bu. Gimana, Dit? Karena
apa Bu? Kan dua kakinya di kabel yang satu ini kan Bu, satu lagi yang sebelah Bu. Jadi kayak terjadi hubungan arus pendek gitu Bu. Nah, terjadi hubungan arus pendek itu kira-kira karena apa? Jadi hubungkanlah ke apa hubungannya dengan pelajaran kita hari ini, arus searah ini. Agak dihubungkan ke situ. Konsep yang mana ini yang berbeda? Menurutku Bu, ada arus listrik yang saling bertabrakan Bu. Jadi dia terjadi gesekan Bu. Arus listrik yang saling bertabrakan sehingga terjadi gesekan. Kan Bu, Alus, tadi kan Bu Adit tadi bilangnya Bu. nggak apa-apa, bentar ya Zan. Jangan si Zan lagi deh. Tadi udah si Zan. Yang lain. Bentar ya Zan ya. Kita serahkan ke yang lain dulu temannya. Ini temennya malu-malu semua soalnya. Gimana tadi? Ada yang lain? Banyak yang ngomong loh tadi. Kenapa korslet? Kalau kata si Adit dia korslet katanya. Terus kata si Zan terdapat arus yang bertabrakan sehingga terjadi gesekan. Saya belum puas dengan jawabannya. Yang lain? Arus itu terjadi karena ada muatannya yang bergerak. Berarti kalau misalkan muatannya yang bergerak terus ada tabrakan, ada muatan yang aneh. Kayaknya bukan itu kayaknya konsepnya. Gimana? Yang lain? Ayo, tadi banyak yang jawab. Ayo, Yoel. Yoel hadir nggak? Hadir Bu, hadir Bu. Menurutmu gimana, Yoel? Kenapa bisa seperti itu? Ini bagi kalian yang ini ya, saya kasih ide. Kalau bagi kalian yang sekarang kan banyak yang konten-konten YouTuber gitu ya. YouTuber itu ada yang bikin react ke salah satu video. Nah, bagi kalian yang udah belajar fisika boleh nih kalian nontonin video ini, kemudian gimana aksi kalian terhadap video tersebut, tapi penjelasannya pakai fisika. Nah, mantap itu kayaknya. Viewersnya banyak. Ya, silakan Yoel. Gimana tadi? Kita latihan untuk ini, siapa tahu ada yang tertarik bikin konten YouTube seperti itu. Yuk, gimana? Selain tadi Aditya dan Zen yang mengutarakan pendapatnya, ada yang lain? Kenapa bisa korslet? Oke, korslet itu udah pas lah kata-katanya. Tapi korslet itu disebabkan oleh apa sebenarnya? Beda tegangan, Bu. Ya, Christine, beda tegangan antara yang kabel yang satu dan kabel yang selanjutnya. Gitu ya. Karena kalau misalkan dia hanya bergelantungan di satu kabel doang, tegangannya kan sama. Jadi nggak akan bahaya. Jadi arusnya itu nggak akan ngalir kalau tidak ada beda tegangan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bukankah kabel listrik ini adalah aman? Ini kan dilapisi oleh isolator. Kok bisa terjadi sih? Mana Satria? Izin menjawab Bu. Kalau menurutku Bu, itu karena sengatan listriknya terjadi karena perbedaan tegangan Bu. Tadi kan Bu, monyetnya itu kerannya kan megang hanya satu kabel Bu. Jadi hanya ada satu tegangan Bu. Jadi saat dipegang yang satu lagi Bu, terdapat dua tegangan Bu yang saling bertemu. Iya, sama dengan jawaban Christine tadi kan. Karena ada beda tegangan antara kabel yang satu. Nah, kalau misalkan ini terbakar nih, jadi kalau misalkan kabelnya aman pun dilapisi oleh isolator, itu akan tetap terbakar juga ya? Atau memang ada masalah di kabelnya? Ngaruh nggak sih sebenarnya itu?
kabelnya bagus? Yang saya baca di Google, Bu, kalau itu nggak berpengaruh, Bu. Tetap aja berdampak fatal kalau kita menyentuhnya, Bu. Oke. Pokoknya selama ada beda tegangan, maka arus akan ngalir dan disitulah akan terjadi korslet gitu ya. Izin bertanya, Bu. Ya, siapa tadi yang mau bertanya? Yoel, Bu. Ya, silakan Yoel. Ini kan monyetnya korslet kan, Bu. Kan kita sering lihat kalau misalnya burung di kabel gini, Bu. Kok nggak seperti kejadian monyet ini, Bu, kesetrum, Bu? Nah, berarti beda tuh antara monyet dan kera gitu ya. Iya, kok bisa beda, Bu? Si burungnya gimana kondisinya? Apakah dia memegang dua kabel ini atau gimana? Tetap ada perbedaan tegangan juga. Izin, Bu. Tadi kan kesimpulan dari temannya adalah selama ada perbedaan tegangan gitu kan. Tapi, nah saya balik lagi kepada kalian. Katanya burung itu meskipun terjadi perbedaan tegangan, dia nggak apa-apa, nggak terbakar. Mana Satria? Satria ya yang mau jawab tadi? Atau Reinhard? Izin, Bu. Satria, Bu. Satria apa Reinhard dulu lah. Gimana Reinhard? Reinhard aja, Bu. Ya, Reinhard, silakan. Time is yours. Gini kan, Bu, kan burung itu kan, Bu, kalau bertengger pada kabel listrik kan, Bu, paling kan burung itu akan menyentuh satu kabel aja, Bu, pada satu tegangan. Jadinya karena apabila walaupun si burung menyentuh satu kabel, elektron yang bergerak tetap akan bergerak lurus, Bu, karena tegangan yang bergerak dalam satu kabel itu seimbang, Bu. Kecuali kalau burung itu mengepakkan sayapnya dan menyentuh kabel lain, Bu, baru mungkin akan kejadian, Bu. Nah, berarti kesimpulannya sama dengan yang sebelumnya ya? Iya, Bu. Tidak ada perbedaan tegangan. Nah, Yoel, ada yang emang pernah lihat burung tidak terbakar meskipun menyentuh dua kabel ini? Sering, Bu. Dua kabel. Oh, belum. Dua kabel kan intinya? Atau kamu pernah lihat? Kalau yang terbakar belum, Bu. Nah, oke. Berarti intinya adalah burung juga akan terbakar juga, nggak hanya kera yang tadi. Burung akan tetap terbakar juga kalau memang menyentuh dua kabel dan kabelnya itu pasti bisa aja sama sih. Tapi ini kayaknya kalau kenapa terbakar karena berbeda potensialnya berarti ya. Baik kera maupun burung itu akan terbakar juga. Sip. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Berarti yang paling bahaya itu tegangan atau arus listrik? Tegangan. Tegangan, Bu. Tegangan, Bu. Kenapa? Karena arus listrik itu terdapat seperti di baterai, Bu. Kalau gimana bilangnya, Bu? Sorry, Bu. Gimana bilangnya? Emang kalau udah paham, kalau susah mengatakan ya. Gimana, Pistar? Susah ungkapinnya, Bu. Satria? Apa yang tadi mau jawab? Betul, tegangan yang paling bahaya, makanya PLN itu bikinnya awas tegangan tinggi kan, bukan awas arus tinggi. Yang paling bahaya itu adalah tegangan. Kenapa ya memang? Tapi kan maksudnya kayak gini lah. Ini kan tegangannya tinggi nih, kayak bisa membakar kera tadi. Tapi kan nggak akan bahaya kalau kita menyentuh keduanya, gitu kan? Nggak akan bahaya kalau meskipun, jadi maksudnya di sini beda tegangannya udah tinggi, tapi nggak akan bahaya kalau nggak menyentuh kedua itu. Atau bisa dibilang nggak akan bahaya kalau nggak ada arus listrik yang ngalir. Gimana perbedaan antara letak bahayanya di tegangan dan arus listrik di situ berarti? Izin menambah, Bu. Menjawab, Bu. Ya, silakan Reinhard.
Kalau apa kan Bu? Kalau kita lihat itu arus listrik itu kan Bu, di mana itu muatan itu adalah Bu apa tingkat di mana dia muatan listrik itu mengalir Bu, melewati dari sebuah titik di sirkuit Bu. Sedangkan kalau di tegangan listrik itu kan Bu, dia itu adalah apa Bu? Gaya listrik yang menggerakkan arus listrik antar dua titik itu Bu. Jadi dari situ beda potensial muatan antar dua titik listrik itu lebih tinggi Bu. Jadinya si tegangan itu yang lebih menggerakkan listriknya Bu. Oke, sip. Bisa ya. Jadi kalau misalkan ibarat tsunami, yang si arus listriknya itu adalah si airnya, tapi si tegangannya itu adalah gempa yang menyebabkan tsunami itu. Tsunami itu biasanya gempa gempa vulkanik ya. Nah, yang paling bahaya di situ adalah ya si gempa vulkaniknya yang akan bisa membuat si airnya itu jadi berbentuk tsunami, mengalir ke daratan. Itu ya. Oke, sip. Astaga, waktu kita udah habis ternyata. Padahal masih banyak loh ini. Gimana ya? Kita lanjutkan atau kita lanjutkan 10 menit lagi? Boleh? Bisa ya? 10 menit lagi aja. Sebelum jam 12. Ini saya mau menyampaikan tentang tips dalam mengerjakan hukum Kirchhoff. Nah, kalau kalian, ini sebenarnya kalian udah belajar di SMA, SMP, dan sudah ada di video juga. Saya ingin menyampaikan gimana caranya mau serumit apapun nanti rangkaian listriknya, kalian tetap bisa mengerjakan. Tips awal sebelum sampai ke video itu adalah satu, tentukan dulu loop, branch, dan node pada rangkaian. Jadi mau serumit apapun, kalau kalian sudah menentukan ini semua, itu akan lebih gampang mengaplikasikan ke hukum Kirchhoff. Nah, pernah dengar istilah ini? Loop, udahlah ya. Loop itu apa? Pengertian loop sebenarnya apa sih? Titik atau lintasan lah ya, lintasan. Pada rangkaian. Tipsnya, loop itu tidak bisa tumpang tindih. Tidak tumpang tindih. Jadi contohnya, misalkan kita punya rangkaian yang rumit nih di sini. Kemudian di sini juga ada. Nah, tidak boleh tumpang tindih itu katanya. Jadi misalkan nanti kita udah asumsikan ada loop di sini. Ini loop 1 misalkan, ini adalah loop 2. Ini loop 3, ini loop 4. Arahnya itu kalian terserah. Nah, nggak boleh kalian bikin lagi loop yang tumpang tindih dengan loop yang ada. Gitu ya. Itu maksud tumpang tindih. Paham ya? Nah, kemudian branch. Branch itu adalah representasi dari elemen listriknya. Jadi representasi elemen listrik. Jadi kalau yang ini tadi, berarti branch-nya ada berapa? Elemen listriknya ada berapa? Nah, ini resistor 1 misalkan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi branch-nya itu ada 8. Jadi loop-nya itu tadi ada 1, 2, 3, 4. Kemudian branch-nya itu ada 8. Sekarang nodenya. Nodenya itu adalah titik yang menghubungkan dua branch. Jadi misalkan antara branch 8 dan 1 itu dihubungkan oleh cukup satu node doang. Jadi misalkan node A. Kemudian antara 2 dengan 3 cukup dihubungkan oleh
satu node juga. Ini adalah node B. Kemudian 3 dengan 4, node C. 1 dengan 4 belum ada, 1 dengan 4 sudah ada nodenya belum? Belum ya. Misalkan ini kita buatlah di sini atau di sini. Ini adalah node D. Kemudian 4 dengan 5 sudah ada nodenya, yaitu dipisahkan oleh node D. 5 dengan 6 belum ada. Kita buatlah di sini, ini E. Kemudian 6 dengan 7 sudah ada belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Kenapa nggak ada? Ini node E bisa memisahkan 7 dengan 6 juga kan? Bisa kan ya? Bisa kan? Nah, 7 dengan 8 sudah dipisahkan oleh node belum? Belum, Bu. Belum. Belum, berarti kita buat di sini. E, F. Nah, F nodenya misalkan berapa? A1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Iya, Bu, 6. Nah, untuk bisa melanjutkan ke hukum Kirchhoff, yang hukum 2 Kirchhoff yang ada 2 itu, kita pastikan dulu ini udah benar, di mana B itu akan sama dengan L tambah N dikurang 1. Kalau ini belum benar, berarti kita lihat kembali si rangkaiannya. Penentuan si nodenya, berarti ada yang kurang tepat. Sudah pas belum? 8 sama dengan 4 ditambah 6 dikurang 1. Ternyata 10 dikurang 1. 9. Salah. Masih ada yang salah berarti. Kita lihat lagi. Salahnya di mana? Di nodenya, Bu. Ya, ada yang kurang nodenya berarti. Yang mana yang kurang? Satu, 2, 3, 4, 5. Mana yang belum terpisah ya? R1 per 4 udah oleh D. Kemudian 4 dengan 5 oleh D juga. 5 dengan 6 oleh E. 4 dengan 6 oleh C. B dengan 6 dengan 3. B dengan 2. Nah, di sini berarti ya. Berarti benar ya. Berarti di sini harus ada node lagi. Berarti udah pas loh, Bu. Kalau misalkan N-nya berarti ada 7. Iya, Bu. 8 juga sih. Enggak, Bu. Bilang, Enggak, Bu. Justru kita kurangin nodenya kan? Iya, kurangin 2, Bu. Oh Yang iya, node kenapa? F-nya, Bu, dihapus aja. Dihapus aja ya. Jadi Node hanya F. ada node E. Harusnya nodenya harus ada 5 kan biar pas. Branch kan nggak mungkin kita ganti. Nggak mungkin salah. Nodenya terpaksa yang harus berkurang. Ini harusnya 5 biar ini pas 8. Karena 8 itu udah sesuatu yang valid, yaitu elemen listriknya. Berarti ini harusnya 5 doang. Berarti yang kita kurangi adalah yang seharusnya tidak ada.
si ini. Yang F tadi udah harus. Yang samping 8, Bu. Iya, ini nggak ada lagi ya. Jadi A, B, C, D, E. Nah, kemudian, tapi kan konsepnya adalah setiap elemen listrik itu kan harus ada yang menghubungkan, harus ada pemisahnya node kan. Nah, sedangkan kalau kita hapus yang tadi, berarti nggak ada pemisahnya dong antara 8 dengan 7. Setuju nggak? Iya, Bu. Hanya adanya penyederhanaan rangkaian. Jadi, berarti ini bisa disederhanakan dong. Si 3, 6, dan 7 ini. Agar hanya ada satu node doang. Kebayang sekarang, jadi si 3, 6, 7 ini kita bisa sederhanakan ini menjadi apa kira-kira? Rangkaian seri atau paralel. Agar nanti hanya sisa satu elemen listrik doang di mereka. Atau kita bisa sederhanakan si 7 dan 6 ini kita bisa sederhanakan. Gitu. Gitu ya. Jadi itulah gunanya konsep penentuan branch dan node ini. Jadi untuk selanjutnya kita bisa menyederhanakan, berarti ada rangkaian pengganti nih yang agar sesuai dengan si rumus ini. Bayang ya, kenapa itu menjadi langkah yang awal yang pertama kita kerjakan. Sip? Baik, Bu. Oke, mungkin saya akan bikin videonya untuk latihan terkait ini. Untuk saat ini kita sudahi dulu sampai di sini. Jangan lupa catatannya dilengkapi dan akan dikumpulkan pada Rabu apa Senin ya? Rabu, Bu. Rabu tadi, Bu. Oh, saya sudah sempat bilang Rabu. Oke, Rabu ya. Plus kalian juga mind map-nya. Mind map-nya itu kemarin yang saya lihat yang bagus itu adalah punya si siapa ya? Si Reinhardt kalau nggak salah. Jadi dia itu memang menambahkan materi atau konsep yang memang dipelajari pada hari itu juga. Ditambahkan di situ. Oke, sip. Untuk contoh mind map-nya yang lain akan saya share di grup untuk bisa kalian lihat nantinya. Jangan lupa untuk pengumpulan video tugas 1 hari ini paling lambat jam 5 ya. Semoga di mana, Bu? course. Ini saya belum bisa akses course makanya belum bikin submitannya. Baik, Bu. Bukannya jam 7 ya, Bu, Ibu buat? Jam 7 pagi ya? Jam 7 malam, Bu. Jam 7 malam. Oke, nanti akan saya lihat lagi kalau gitu. Baik, Bu. Oke, baik. Sekian untuk materi kita hari ini. Jangan lupa latihan yang tadi dan catatannya. Selamat belajar dan selamat siang semuanya. Sen yang gimana, Bu? Absennya, oh iya. Silakan sebelum kalian keluar dari Zoom ini, silakan absensi seperti biasa, NIM dan nama.